Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang fungsi dasar dari rumus if. Nah, sebelum misalnya lanjut, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Atau kalau misalnya teman-teman juga ada topik yang pengen di request di kemudian hari, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar di bawah, karena saya akan baca semua kolom komentar di bawah. Nah, rumus if ini sendiri yang akan saya jelaskan adalah rumus if dasar, di mana rumus if ini sendiri adalah rumus yang wajib banget teman-teman ketahui dimanapun bidangnya, di administrasi ataupun di daftar nilai siswa seperti ini. Nah, fungsi rumus if ini sendiri adalah memberikan logika jika pada sebuah kolom Excel. Misal, teman-teman pengen menandai nih, siswa mana aja sih yang punya nilai matematika remedial. Misal nih, nilai KKM adalah 75, maka artinya semua siswa yang punya nilai matematika di bawah 75, maka artinya dia harus mengulang atau tidak lulus. Jadi caranya sendiri adalah teman-teman ketik sama dengan, lalu ketikkan if, kurung buka, lalu karena ini kita akan menghitung remedial matematikanya lulus atau enggak, maka kita klik di sel matematika, yaitu di sel E4. Lalu kita tulis, cara ngebacanya seperti ini. Jika E4 di bawah 75 titik koma, maka tidak lulus. Lulus. Nah, cara ngebacanya kayak gini. Jika E4 di bawah 75, maka dia akan tidak lulus. Atau jika tidak termasuk dalam di bawah 75, maka dia akan lulus. Ini saya lupa tanda kutipnya. Nah, kayak gini. Jadi sekali lagi, cara bacanya adalah jika E4, yang mana adalah sel yang ini, di bawah 75, maka dia tidak lulus. Dan terkecuali logika ini, maka dia akan lulus. Artinya, jika nilainya di atas 75, maka dia akan lulus. Kita klik enter, apakah sudah sesuai? Nah, kita lihat. Abelia, karena dia nilai matematikanya di bawah 71, maka dia berarti tidak lulus. Dan untuk menyamakan rumus ini ke bawah, teman-teman tinggal double klik di ujung selnya seperti ini. Nah, bisa dilihat. Adelia, nilai matematikanya 79, berarti dia lulus. Adit Tegar, nilai matematikanya 76, maka dia lulus. Dan untuk menyamakan ke pinggirnya, maka teman-teman tinggal klik di ujungnya seperti ini, di ujung selnya, lalu silakan geser ke pinggir. Dan juga tinggal double klik ke bawah. Kayak gini. Kita lihat nih, benar atau salahnya. Abelia, IPA-nya 82, berarti dia lulus. Abelia, IPS-nya 82, berarti dia lulus. Dan juga untuk rata-ratanya di 78, dia lulus. Tapi karena matematikanya remed, artinya dia harus mengulang. Nah, sedikit kita pindah ke pinggir. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu ada berapa banyak sih jumlah siswa laki-laki, dan ini terisi otomatis dengan rumus count if, teman-teman bisa tonton tutorial kami yang berjudul rumus count if. Untuk linknya sendiri ada di deskripsi. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian 2, yaitu rumus if bertingkat atau berlapis. Seperti ini, misal saya punya data nama karyawan, jenis kelamin, dan ini adalah keterlambatannya dalam menit setiap bulannya, di dalam bulan tersebut. Berapa sih potongan karyawan yang terlambatnya 6 menit, misalnya berapa sih potongannya karyawan yang nggak terlambat sama sekali, kayak Adelia Putri, atau berapa sih karyawan yang terlambatnya dia 16 menit. Misal pertama kita bikin aturan keterlambatannya dulu. Misal jika terlambat di bawah 3 menit, saya itu saja. Di bawah 3 menit, potongannya RP0. Kalau terlambat di bawah
7 menit, maka potongannya Rp 100.000. Dan jika terlambat di atas 7 menit, maka potongannya 300.000, misal kayak gini. Nah, gimana sih cara ngisinya? Ini adalah rumus if berlapis namanya. Jadi ada baiknya sih teman-teman catat, atau misalnya kalau teman-teman nggak ngerti silahkan ulangi videonya. Karena di sini udah mulai masuk ke tahap rumus if yang tahap intermediate atau tahap lanjutan sebelum rumus if yang sebelumnya ini. Tahap rumus if yang bertingkat ini adalah tahap lanjutan, jadi silahkan teman-teman simak baik-baik. Cara menghitungnya adalah teman-teman ketik sama dengan, lalu ketikkan if. Setelah if selalu ada kurung buka seperti ini. Cara bacanya jika E4 di bawah 3. Oke. Titik koma itu artinya maka potongannya adalah Rp 0. Kayak gitu. Titik koma jika kurung buka E4 di bawah 7 menit, maka kita lihat di sini di sini terisi 100.000, maka potongannya adalah 100.000. Kayak gini. Kutip. Dan jika tidak termasuk dalam semua rumus ini, jadi jika tidak di bawah 3 dan juga tidak di bawah 7, maka potongannya adalah 300.000. Kita lihat apakah berhasil atau enggak. Nah, muncul notifikasi we found a typo in your formula, enter to correct. Itu kita lihat yang beda mana nih. Oh, ternyata yang bedanya cuman dari kurungnya aja harusnya 2 sedangkan sisinya 1. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya muncul notifikasi kayak gini, kita klik yes aja, kita permudah. Nah, kita lihat artinya di sini Adelia karena keterlambatannya di bawah 7 menit dan di atas 3 menit, maka dia dapat potongan 300.000. Kita lihat rumus di bawahnya. Nih, Adelia Putri karena dia terlambatnya 0 menit, artinya dia sama sekali nggak dapat potongan. Sama juga kayak Alfian dan juga Anindya, dia karena terlambatnya di bawah 3 menit, maka potongannya 0 rupiah. Sedangkan kita lihat nih, Aditya Bagus dia karena terlambatnya 11 menit, dan karena aturannya jika terlambat di atas 7 menit, yang mana 11 menit adalah di atas 7 menit, maka potongan dia adalah 300.000. Nah, itu aja dua penjelasan singkat dari kami tentang rumus if dasar dan juga if berlipat atau berlapis maksud saya. Nah, sekali lagi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau misalnya ada topik yang pengen dibahas, request topik yang pengen dibahas di selanjutnya hari, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar di bawah, karena saya bakal baca semua komentar yang di bawah. Itu aja dari saya. Terima kasih.